Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Kobio, kelas online biologi Zenda Edu, ya, dan adik-adik sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan bakteri dan archaea, ya, perbedaan bakteri dan archaea. Jadi kita sekarang masih di seputar membahas tentang eh, makhluk hidup, ya, organisme satu sel, ya, organismenya yang satu sel, dan mereka ini termasuk prokariotik, tidak memiliki membran inti sel ataupun tidak memiliki organel-organel yang dibungkus oleh membran, ya, seperti mitokondria, ya, plastida, dan lain sebagainya. Jadi kita akan fokus membahas itu. Jadi hewan-hewan prokariotik ini yang tidak memiliki membran inti sel eh, merupakan apa? Organismenya itu adalah kelompok bakteri dan archaea, ya. Bakteri dan archaea, atau mungkin bisa kita artikan bakteria dan archaea bakteria. Kita akan bahas perbedaannya, ya. Perbedaannya apa? Kan sama-sama kecil, sama-sama satu sel, dan sama-sama prokariotik, tidak memiliki apa? Membran inti. Apa perbedaannya? Nah, ini kita akan bahas. Oke, jadi sebelum kita singgung perbedaannya, ya, maka ini saya tampilkan, ya, contoh. Sebetulnya jenisnya banyak sekali, ya, dari apa bakteri, ya. Kita tampilkan contoh bakteri, kemudian contoh dari archaea, ya. Kemudian kita lihat nanti perbedaannya, ya. Nah, ini contoh dari bakteri, ya. Bakteri itu ada banyak sekali, ya, dan mungkin adik-adik sudah pada tahu, ya. Nah, ini salah satunya yang cukup terkenal, ya, adalah Lactobacillus bulgaricus, ya. Ini contoh bentuknya seperti ini, Lactobacillus bulgaricus. Ini pengamatan di bawah mikroskop. Lactobacillus bulgaricus ini sangat terkenal karena memang sering dimanfaatkan oleh manusia, ya, sering kita manfaatkan dalam pembuatan fermentasi susu atau yogurt, ya, pembuatan yogurt ini sering sekali. Bahkan juga keju juga bisa menggunakan bakteri ini, ya, sehingga ini memang sangat populer dan interaksinya erat dalam kehidupan kita, ya, kehidupan manusia. Adapun ini, ya, kalau ini Deinococcus radiodurans, ya, ini jarang kita berinteraksi dengannya, namun dia sangat terkenal, ya, karena unik sekali, ya. Deinococcus radiodurans ini sangat unik karena dia adalah bakteri yang dia ini bisa hidup atau sangat tahan dengan radiasi, ya. Dia sangat tahan dengan radiasi, ya. Ini Deinococcus radiodurans, yang sangat tahan dengan radiasi. Dia sangat unik, ya. Bakteri yang sangat sangat unik sekali, ya. Ini contoh bakteri, ya. Jadi ini contoh bakteri. Kalau secara bentuk mungkin hampir sama, ya, dengan archaea. Nanti kita akan jelaskan perbedaannya dari sisi membran selnya, kemudian dinding selnya itu berbeda, ya. Kemudian, ya, ini contoh dari archaea bakteria. Ini hanya contoh beberapa saja, ya. Jenisnya juga ada yang banyak yang lain. Yang pertama ada Picropillus oshimai, ya, ini temukan pertama kali di Jepang, ya, makanya namanya oshimai. Picropillus oshimai ini apa? Archaebacteria yang dia ditemukannya di pemandian air panas. Ya, jadi memang dia sangat tahan dengan suhu tinggi, suhu panas, ya. Kemudian juga dia tahan dengan pH yang rendah, ya. Tahan sekali dengan pH yang rendah. Ya, mungkin sudah belajar pH, ya. pH itu ada 1, 2, 3 sampai 14. Kalau air putih yang biasa kita minum itu sekitar 7, ya, netral. Adapun kalau asam, semakin asam dia semakin ke arah 1, ya. Kalau lebih dari 7 berarti dia basa sifatnya. Nah, Picropillus oshimai ini dia bisa hidup di tempat yang asam. Dan juga dia di tempat suhu yang tinggi karena di pemandian air panas memang tinggalnya di situ, ya, hidupnya di situ. Kalau ini, ya, Pyrococcus foliosus. Nah, ini juga apa namanya, salah satu archaebacteria, ya. Salah satu archaebacteria yang bisa hidup di suhu yang sangat tinggi, ya. Di suhu yang sangat tinggi. Pyrococcus ini, ya, dia apa bisa hidup di atas
di habitat yang panasnya itu di atas 100 derajat Celcius. Wah, Masya Allah ya, ciptaan Allah ini. Dia satu sel, tapi dia hidupnya bisa bertahan di tempat yang panasnya itu lebih dari 100 derajat Celcius. Normalnya kan air mendidih ya, 100 derajat itu kan air mendidih. Itu kalau bakteri mati. Ya, umumnya bakteri mati. Tapi Archaebacteria ini uniknya nih. Ya, dia memang mampu hidup di uh, tempat yang apa namanya uh, sangat panas ya. Bakteri mati dia malah hidup di situ. Memang tinggalnya di sana ya, tinggalnya di situ ya, di dekat ya daerah panas ya, di Merapi ya. Dan dia dengan tekanan tinggi pun dia kuat ya, Pirococcus furiosus. Jadi memang Archaeobacteria ini cenderung ya adalah organisme-organisme uniseluler satu sel yang memang bisa hidup di tempat-tempat ekstrim ya. Ini Pedrophilus ocymae hidupnya di rumah di air panas yang mana itu asam dan juga suhunya panas. Kemudian Pirococcus furiosus lebih ekstrim lagi panasnya ya. Nah, ini salah satu ya. Ini salah dua ya. Dua di antara contoh dari Archaeobacteria. Nah, sekarang kita masuk ke inti. Apa perbedaannya? Jadi perbedaan bakteri dan Archaeobacteria ini apa sih? Ya, perbedaan bakteri dan archaea apa? Nah, maka kita lihat. Yang pertama ya, oh iya, perlu diingat ya, dahulu bakteri dan archaea ini dimasukkan ke dalam satu kelompok. Dahulu dimasukkan dalam satu kelompok yang disebutnya sebagai kingdom Monera. Zaman dahulu ya. Tapi sekarang sudah dipisah ya karena memang ternyata berbeda sekali ya. Kok yang sini bisa hidup di tempat yang ekstrim, yang ini nggak bisa. Nah, sehingga akhirnya dipelajari lebih lanjut, ternyata berbeda ya. Mulai dari dinding selnya berbeda, membran selnya berbeda ya. Oke. Kita lihat dinding selnya ya, perbedaannya. Kalau bakteri dia mengandung peptidoglikan. Nah, ini sangat unik sekali. Peptidoglikan ini kandungan unik dinding pada bakteri. Dinding sel ya, perhatikan, ingat dinding sel. Jadi dinding sel bakteri ya, dinding sel masih ingat ya, dinding yang ini sel ada dindingnya, dan dindingnya itu mengandung peptidoglikan. Peptidoglikan itu berarti dia mengandung protein dan apa polisakarida ya. Polisakarida itu semacam karbohidrat seperti itu ya. Jadi itu kandungan peptidoglikan. Sedangkan archaea tidak mengandung peptidoglikan ya. Dia punya pembungkus sendiri khusus S layer namanya ya. Tapi dia tidak mengandung peptidoglikan sehingga memang berbeda. Berbeda sekali. Bakteri dia unik, dia punya karakter di mana dinding selnya punya peptidoglikan, sementara archaea tidak punya. Kemudian kita lihat dada membran sel ya, khususnya pada hidrokarbonnya. Hidrokarbon itu rantai karbonnya ya. Rantai hidrokarbon lipidnya ya pada membran selnya. Nah, uniknya kalau pada bakteri ya rantai hidrokarbon lipidnya tidak bercabang. Sedangkan pada archaea rantai hidrokarbon lipidnya bercabang. Ini ya perbedaannya. Mungkin bingung ya, gimana sih maksudnya ya? Apa namanya? Uh, bercabang nggak bercabang ini saya tampilkan ya. Nah ini ya, ini dari website ya, ada iklannya, tapi tidak mengapa, yang penting paham. Ya, ini rantainya nih. Kalau pada archaea ya, rantai hidrokarbon lipidnya dia itu bercabang, ada cabang-cabangnya. Sedangkan pada bakteri ataupun pada kita manusia ya, maka kita tidak ada membran sel kita tidak bercabang ya, tidak ada cabang. Nah, kita kembali ke tadi ya, slide tadi. Sehingga di sini dikatakan hidrokarbon ya, rantai hidrokarbon lipid pada bakteri bercabang, tidak bercabang, dan pada archaea itu bercabang. Nah, ini perbedaan yang kedua ya. Dari bercabang atau tidaknya pada rantai hidrokarbon pada membran selnya. Ya. Kemudian susunannya pun berbeda. Nah, ini susunan membran selnya. Ya. Susunan membran selnya berbeda. Kalau pada bakteri, dia memiliki ikatan ester. Jadi dia ada gliserol, ester, kemudian lipid. Makanya ester kalau pada bakteri. Ya nanti ini sebenarnya nih kalau adik-adik sudah belajar kimia kan tahu nih ada ester, ada ether, beda ya. Nah, kalau pada bakteri dia menggunakan ada ester di membran selnya, sedangkan kalau pada archaea dia ikatannya malah ether, pakainya ether ya. Maksudnya gimana sih? Nah, ini gambar yang kita lihat ya yang tadi ya. Nah, di sini. Kalau pada bakteri ya, dia ada
uh, ester ester linkage ya, ester di sini nih. Beda ya. Molekulnya beda. Kalau pada ini archaea, yang ini archaea, archaea itu dia ada ini ether ya. Dia ether linkage ya. Nah, inilah perbedaannya ya. Jadi kalau pada archaea dia ether, kalau pada bakteri dia ester ya. Ini perbedaan dari bakteri dan archaea ya, dari sisi dinding sel ya tadi sudah kita bahas, kemudian hidrokarbon lipidnya, kemudian susunan membran selnya. Kemudian pada RNA polimerasenya. Kalau pada bakteri itu hanya satu macam dan pada archaea ada beberapa macam. Ya, nanti mungkin agak bingung ya apa itu RNA polimerase. Nanti kita akan bahas di apa itu RNA polimerase pada genetika ya, atau mungkin sintesis protein. Ketika kita bicara tentang proses pembentukan protein, maka kita akan belajar akan mengetahui adanya RNA polimerase. Kemudian ya, habitatnya. Nah, kalau habitat pada bakteri ini hampir ditemukan di semua tempat. Kosmopolitan, istilahnya bakteri itu kosmopolitan, dia ada di mana saja. Ya, namun umumnya tidak ditemukan di beberapa tempat yang sangat ekstrim atau sangat panas. Ya, kayak tadi yang suhunya 100 derajat tuh bakteri kan mati. Ya, nah yang berbeda dengan archaea ya. Archaea ini mampu hidup di tempat yang sangat ekstrim. Bahkan kadang-kadang hidupnya di situ. Ya, bahkan sebagainya mampu hidup di tempat yang sangat panas kayak tadi ya. Contohnya apa tadi? Nih, Rhococcus furiosus, hidupnya malah di atas 100 derajat, ya. Tempat tinggalnya di situ malah, ya. Nah, itu perbedaan antara bakteri dan archaea, ya. Selain itu, bakteri mampu membentuk endospora, sedangkan archaea tidak mampu tidak ada ya, tidak ada endospora, ya. Jadi endospora ini unik pada bakteri, sedangkan archaea tidak ada. Nah, ini ya, ini perbedaan antara bakteri dan archaea bakteria. Jadi harapannya ke depan sudah mulai paham, ya. Nggak bingung sama-sama uniseluler. Emang dulu satu ya, dijadikan satu, tapi setelah dilakukan kajian terus, kok kemampuan hidupnya sangat berbeda. Maka ternyata terjadi ada perbedaan yang sangat mendasar dari sisi selnya, ya, dinding selnya, membran selnya, hingga sampai enzim RNA polimerasenya ya berbeda. Oke, demikian ya, semoga bermanfaat untuk sobat Kobius sekalian dan adik-adik sekalian. Tetap semangat dalam belajar, ya. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.